Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asrihil zalimin lidh-dhalimin Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca CV-nya itu panjang ya. Jadi langsung saja ke acara inti ya. Ngajian kaki. Kadang-kadang saya pakai bahasa Jawa nanti mohon dimaafkan ya. Kalau ada yang nggak mungkin bahasa Jawa nanti tunjuk jadi Pak Roaming gitu. Jadi saya akan membacakan kurikulum beliau yang alhamdulillah sudah tertera di sini. Yang beliau Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Al-Hafiz atau kita kenal dengan sebutan Gus Bah. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau lahir di Sarang, Rembang 27 September 1970. Beliau pernah menempuh pendidikan di LP3IA Tahfidzul Quran Narusan. Kemudian juga di Madrasah Ghazaliyah Salihiyah Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang. Adapun ada beberapa aktivitas keilmuan dan aktivitas-aktivitas yang lainnya yang beliau tekuni saat ini. Antara lain adalah pengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro dan Yogyakarta. Selanjutnya juga sebagai ketua tim Lajnah Mushaf UII. Selanjutnya pengasuh LP3IA Tahfidzul Quran Narukan. Pengajar usul fikih di pesantren Maslahul Huda Kajen Supati, serta Dewan Tafsir Nasional dan penasihat dari Basnas. Jadi banyak sekali aktivitasnya dan sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Sedikit pengantar saja dari saya, Gus. Saya manggilnya Gus nih. Saya bukan santri, jadi saya ngambilnya bisanya Pak atau apa gitu. Jadi saya manggilnya Gus, nanti kalau kepleset maafkan saya. Jadi ini kenapa kita mengambil tema membimbing keberagaman. Itu sebenarnya diskusi beberapa ringan antar sahabat-sahabat kolega-kolega dosen. Kita memulai dari hal yang sebenarnya sangat sederhana. Ya kalau agak luas nasional ya levelnya Pak Presiden lah, dia memiliki keberagaman yang level nasional seperti itu. Tapi di sisi lain kadang-kala kita juga mikir yang sederhana saja kita kadang-kala rumit. Misalkan hutan. Hutan itu kan terdiri dari berbagai macam isinya tuh ya. Ada singo, apalagi isi hutan itu? Macan, ya ketek-ketekan, munyi-munyian, kerak-kerakan, ya toh. Dari yang ketok maupun yang nggak ketok kan. Contohnya yang nggak ketok, ketek bule. Dan sebagainya itu banyak sekali. Dan tugas kita itu untuk merangi itu menjadi pengelolaan yang sustainable. Kayak gitu, sustainable, ya manajemen for sustainable forest. Dan sebagainya, pokoknya model-model gitu.
Ya ini aja kadang-kadang ngurusi alas saja kita itu berhasil nggak atau Pak ini Pak? Ya gitulah yang nggak usah kita nilai tadi ya begitu pengelolaan alas hutan seperti itu. Ya kita harus belajar banyak, terutama dari yang kadang-kadang bukan disiplin ilmu kita, agar kita tahu punya wawasan yang lebih, memiliki sebuah keragaman sebagai sebuah berkah itu supaya apa? Hutan ya isinya macam-macam tadi itu biar singo ya tetap bisa makan kita tetap bisa makan suket tetap bisa urip dan sebagainya itu. Semua dia pakan yaitu manusia sudah dapat manfaat. Jadi tidak ada istilahnya mengambil manfaat, tetapi saling berbagi manfaat. Dan bagaimana pembingkian itu kadang-kadang kita rumit, apalagi dosen-dosen model saya itu wah itu loh. Jadi kita dari kayu kok isinya nomor itu biasa dikuati kayak apa dan sebagainya. Kita bikin menjadi sesuatu yang kokoh, yang utuh dan bermanfaat. Itu aja intinya. Jadi bagaimana kita terbekali nanti berbagi wawasan, nah istilahnya untuk berpikir macam-macam pelanginya Nusantara itu kayak apa menjadi sebuah sesuatu yang berkah untuk kita. Monggo waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Budiadi, moderator, teman-teman yang kami hormati. Sebetulnya kami ini tidak diundang, lalu diculik. Karena 7 bulan yang lalu mungkin Mas Joko ini hubungi saya, tapi saya tetap bilang nggak bisa. Lama-lama dipaksa menyesuaikan jadwal di UI, terus diambil secara paksa. Tapi ini penculikan yang baik mungkin. Tidak semua penculikan itu buruk, asal nuansanya itu demi kebangsaan. Ya ukuran diculik, kalau diculik nggak mau memang saya. Begini, ini kan pengenalan budaya. Jadi saya akan cerita khas budaya santri. Nanti yang Mas moderator cerita budaya gitu. Begini, di antara budaya para guru-guru kita, para baik yang kiai maupun tidak kiai, itu memang melestarikan yang ada. Problemnya melestarikan yang ada itu biasanya yang kaum-kaum berjuis atau yang elit itu nganggap yang ada itu tontonan. Sehingga misalnya orang Bedui itu kita lestarikan budaya, berarti yang bodoh tetap bodoh, yang manusia hutan naik pohon tetap naik pohon. Makanya ini PR bagi Fakultas Kehutanan ini harus melestarikan itu yang apa? Masa melestarikan dengan makna membiarkan yang miskin tetap miskin, terus kita kadang-kadang wisata itu nonton, lihat orang yang masih naik pohon, orang suku-suku. Makanya ini kritik sekali besaran. Karena kebetulan katanya Fakultas Kehutanan punya apa? Presiden ini. Jadi minoritas mimpin apa? Kalau pakai logika demokrasi itu nggak pas. Jadi merasa paling kecil tapi merasa paling superior kan? Saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau melestarikan budaya, karena budaya itu bagian dari itu adalah ketertinggalan jadi tontonan. Kadang orang melihat pakai koteka, pakai manusia, pohon, pakai apa itu dia katanya meneruskan apa budaya. Hazana yang saya baca dalam kitab-kitab itu begini, Irian itu namanya Irian, itu Urian bahasa Arab. Jadi dulu ketika khilafah Abbasiyah namanya Harun al-Rashid sekitar tahun 200 Hijriah, kira-kira ya 800 Masehi. Itu rival-rival politiknya atau penjahat itu dibuang. Dulu pembuangan namanya tabrid kalau dalam bahasa Arab pengasihan. Mereka kalau bahasa Arab kan Indonesia karena mereka belum tahu Indonesia dan memang belum ada Indonesia. Itu namanya Asyikul atau Asyikul Aqsa, Timur Jawa. Ketika dibuang di sana melihat orang-orang telanjang pakai koteka, terus mereka bilang Urian dalam bahasa Arab itu telanjang. Terus ya jadilah Irian. Itu marganya itu Al-Qadiri, sebagian ada yang jika di sana itu banyak yang Arab, termasuk
atau siapa itu yang biasa judulnya Pak Presiden itu Ali Mukhtar. masuk Maria Al-Katiri yang sekarang pernah jadi presiden di Timor Leste. Makanya Irian ini unik. Jadi ya seperti itu, tapi banyak yang turunan Arab. Jadi mengkaji budaya itu terutama menurut saya sebagai kiai, budaya bagiannya berkembang itu budaya baik. Karena orang sampai cari hiburan yang nggak benar atau bahasa agamanya maksiat, saya tetap pakai konsisten bahasa kiai karena ini budaya saya. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa nanti jadi orang dulu itu. Tapi bahagia itu harus kita kelola, kita pertahankan. Sehingga dalam khazanah kita nomor satu hidup harus baik. Caranya gimana ya? Mensyukurnya sudah. Termasuk kita sebagai minoritas harus. Karena kalau fakultas tidak sehat itu punya alibi, kan kita minoritas. Makanya enak, jadi orang kecil itu enak. Tapi kalau kita jadi orang besar, semua kesalahan akan ditimpakan kita. Jadi kalau kecil itu kan disubsidi pantas, dipikir orang lain pantas. Barokahnya apa? Saya dulu itu nggak sekolah formal, saya tidak punya gelar. Dulu, tapi saya senang. Jadi kalau nganggur ya pantas tidak punya gelar. Saya sering ngaji di kampung-kampung yang nggak punya gelar harus syukur karena ya itu tadi nggak dapat pekerjaan ya pantas tidak punya gelar. Harusnya dipikir yang punya gelar itu. Tapi problem Indonesia kadang yang punya gelar itu dipikir yang nggak punya gelar. Karena misalnya orang pelaku pasar itu kaya raya padahal dia ada sarjana itu, terus mensyafaati yang gelarnya SE nya dapat pekerjaan karena dia sekolah terus gak jadi praktisi ekonomi. Yang satu kerja terus sampai jadi orang. Maka di Indonesia itu unik, banyak orang nggak punya gelar, mimpinnya punya. Saya juga gitu, saya belajar tafsir terus menerus. Kadang saya pimpin itu seorang dokter tafsir atau profesor tafsir karena mereka belajar terus nyari gelar, saya belajar tafsir terus. Akhirnya cepat pinter saya. Jadi saya anak-anak yang belajar kehutanan itu sama petani-petani yang menguasai jenis tanaman sak fungsinya itu pinter mana kira? Meskipun ilmu mereka ini autodidak, misalnya gini, oh pohon ini beracun, kok tahu? Oh tetangga saya habis makan mati. Jadi kalau saya meneliti di lab, oh jamur ini beracun, kok tahu? Tetangga saya habis makan itu. Kalau nanti manfaat juga gitu, tetangga saya miskin, tiap hari makan ini ya hidup. Makanya saya ini termasuk kiai pembela kaum bodoh. Itu terkenal di mana-mana. Sampai saya agak dimarahi Gus Jati, orang bodoh kok dibela. Karena saya ini trauma. Trauma kadang kepinteran itu ya, kepinteran itu satu. Makanya ada pepatah di khazanah kita namanya inna minal ilmi la jalan. Kadang ilmu itu menjadi bodoh. Begini contohnya. Indonesia kan sering berdebat kalau NU itu misalnya awal Ramadan Minggu, kalau Muhammadiyah Senin, kalau Naksabandiyah itu ya Sabtu, tapi lebih awal. Berarti kan Sabtu, Minggu, Senin. Orang bisa berdebat sesuai teori yang mereka yakini. Ada yang ahli astronomi, ahli falak, ahli apa pakai teori. Tapi yang unik, teori itu dipatahkan. Saya itu punya tetangga, dia bodoh sekali kalau menurut ukuran akademis. Tapi dulu ikut buyut saya keempat, namanya Abdul Rahman. Saya ini cucu kiai betul dari bapak saya bahasa bisa dan benar-benar warga Indonesia, buyut saya orang itu dan berjuang dulu buyut saya membiayai pasukan kemerdekaan. Jadi keren lah saya ini. Nah itu bilang gini, orang sepuh, Gus, orang-orang kok, tapi pakai bahasa Gunung itu, pakai bahasa Pamit tadi. Saya itu heran sama orang-orang di TV kok bisa memperdebatkan tanggal 1, 2, 3. Itu sebetulnya gampang. Gimana Mbok? Saya manggilnya Mbok. Lihat saja yang menurut mereka tanggal 15. Itu kalau bulan itu sempurna, orang Jawa bener sempurna. Berarti itu yang benar. Jadi hitung saja, misalnya yang bilang tanggal 1 itu Sabtu, hitung saja. Tanggal ke-15 ternyata bulannya belum purnama. Berarti kan kenanya kira-kira tanggal 13.
Jadi disuruh niteni yang saat bulan purnama tanggal 15 menurut versi masing. Ternyata yang bilang Sabtu yang pas tanggal 15-nya masih bengkok atau masih benjol-benjol, berarti belum pur. Nah ternyata pas tanggal 17 pas purnama, berarti yang bilang Sabtu salah. Tapi uniknya orang Indonesia ini kata beliau, umumnya orang Indonesia itu tidak pernah mikir, mau mikir gini kok, foto-foto orang umat Islam pertukaran. Itu aja cara berpikir. Gak pernah meneliti baik secara akademik maupun secara awam. Sebenarnya kalau secara akademik kan kita belajar astronomi ini tahu bulannya nggak bisa pakai sito, terus istimanya kapan, kondisinya kapan. Dan itu wilayah kita, nggak wilayah pertukaran mesti. Kalau wilayah itu udah bisa, ya pakai awam tadi. Tanggal 1 hitung sampai 15. Ternyata pas bulan purnama, berarti yang bilang akad sama Senin sama. Kan kelihatan. Artinya apa? Tuhan itu punya cara untuk menjadikan orang awam juga tahu hal-hal yang besar, yang susah. Tapi kita ini kadang lumur jadi ahli ini. Makanya terus tadi kita mengatakan budaya harus dipertahankan, termasuk tadi Indonesia itu orang-orang yang miskin di tengah bisa orang-orang peduli. Kita kadang tidak cukup sosialisasi pendidikan sama mereka karena enak mereka jadi tontonan. Parahnya lagi kalau kita jadi kiai besar atau jadi dosen atau jadi rektor, itu seneng kalau kampungnya seperti dulu, masih ada mak-mak yang miskin bagus rapi. Itu artinya kan mendoakan mereka tetap seperti itu. Itu kan kurang ajar betul. Katanya Indonesia mau dibawa maju, tapi bayangkan kampungnya seperti dulu. Mak-mak masih jualan serabi, terus kampungnya masih alam. Ini kekeliruan kita sebagai ahli ini. Makanya ada pepatah, inna lil ilmi tuhyanan ka tuhyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhan sebagaimana angkuhnya orang yang punya harta. Angkuhnya di mana? Yaitu menjadikan orang lain sebagai objek, kita sebagai subjek. Saya tuh pernah ditangisi seorang profesor. Pak, saya ini nangis. Kenapa? Anak saya SMP itu sekedar naik kelas saya senang. Kok rektor? Enggak, sekedar naik kelas. Saya ini anaknya petani, bisa menjadikan saya seorang rektor. Tapi saya seorang rektor menjadikan anak saya naik kelas susahnya bukan mas. Lalu pertanyaannya, pinter mana profesor sama petani? Petani menjadikan profesor, profesor sekedar anaknya naik kelas susah. Di dunia ini juga sama. Saya punya kita ini kan budaya ya. Dulu saya, ya Jimenul Jiber itu abahnya paling seneng cerita itu. Ada seorang kiai itu alim alama, kalau dalam bahasa pondok itu alim alama. Kalau sini ya kira-kira sudah profesor, sudah master, sudah punya ilmu, sudah. Itu kiainya itu pikirannya santri. Kalau kiai ini alim, bapaknya kayak apa? Setelahnya bapaknya main ke situ, itu wudhu nggak bisa, sholat nggak bisa. Sama santri masih dibayangkan mungkin punya ilmu khusus. Lama-lama itu kencing di dekat musola. Wah ini sudah bisa ditoleransi. Ada santri yang ternyata nggak kuat tanya sama Pak Kiainya, Pak Kiai, Anda sealim itu kok bapak Anda kencing saja nggak benar tempatnya, itu dekat apa musola tadi. Tapi kata Kiainya, bapak saya itu pintar sekali. Kenapa? Karena punya keputusan mondokkan saya, sehingga saya jadi orang yang bodoh itu nggak saya. Artinya mungkin orang-orang dulu gitu, meskipun mungkin gembala tampil keputusan terbaik adalah ketika anaknya dikuliahkan di UG. Tapi kadang-kadang setelah dokter, kadang nggak mikir anak. Cara naik pangkat, cara naik alfa. Ini kan lucu. Bapaknya yang awam saja mikir caranya sekolah. Ini sudah pinter kok. Caranya naik pangkat, caranya naik alfa, caranya punya rumah banyak. Ini kan kapitalistik sekali. Sehingga dia lupa kalau anaknya ini tumbuh kembang, terus sudah puber, sudah dewasa. Tahu-tahu nggak punya metode untuk menternak anak. Nah, ini makanya kritik pada ahli ini bukan hanya kepada profesor, kepada ulama sekalipun ada kritik. Innalil ilmi tuhyanan ka tuhyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhannya sendiri sebagaimana keangkuhannya harta. Yaitu dimulai dari melihat orang lain itu objek, tidak subjek. Saya tadi di UI bilang, apapun hebatnya Menteri Pertanian, kalau petani nggak mau nanam padi mau apa? Betulnya kalau kita ketahanan pangan itu jasanya petani nanam padi atau jasanya Menteri Pertanian yang sering rapat? Mau rapat 100 kali kalau petani nggak mau nanam mau apa?
Jadi barokahnya kearifan itu akhirnya padi ini terjaga karena banyak yang nanam. Nah kenapa mau nanam? Biar barokahnya goblok kalau gitu. Di mana-mana itu bela orang bodoh. Bukan apa, karena yang bela sudah ada. Makanya kalau yang muji orang pintar kan banyak, makanya tak muji orang apa? Bodoh. Ini penting saya utarakan supaya orang itu fair. Allah bikin semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta hadza. Enggak ada alam raya ini enggak. Jadi kalau Allah ingin bikin ketahanan pangan, itu ada orang yang didesain buru yang kiranya nanam padi. Coba kalau mereka terpelajar terus kerja di Korea atau di Jepang, terus tanahnya dijual untuk jalan tol habis. Makanya ini uniknya ngaji. Jadi kalau di pesantren itu unik. Pikiran itu apa ya, sering di luar juga. Apalagi di dunia sufi. Saya tentu akan cerita khazanah saya sebagai budaya. Karena kalau saya cerita budaya jenengan, kalau dalam bahasa Arab namanya tasawuf atau tafakkur, mengambil wilayah orang lain. Jadi misalnya saya pura-pura tahu tentang hutan, ini ngambil wilayahnya Pak Budi, nggak baik. Saya tetap ngomong sebagai ulama. Pak Budi nggak boleh ngomong sebagai ulama, nggak. Namanya gasan wilayah saya. Jadi aturan lain harus jelas. Itu orang-orang sufi, cara bahagia itu gampang sekali. Suatu saat ada seorang sufi bilang, saya berikan daging, dikasih uang, mungkin uang sekarang ya 50.000. Bilang, Pak Sufi ini uangnya cukup, dagingnya harganya 70.000, uangnya hanya 50.000. Ya sudah, murahkan lagi. Oh 50 saja agak cukup, apalagi dimurahkan berapa lagi? Ya ada usah beli kan kamu. Ada orang sufi itu artinya gini, kamu mengatakan daging mahal karena naik 70.000 itu karena ingin beli. Apa karena harganya 70.000? Karena ingin beli. Coba kalau kamu gak ingin beli kan gak yang mahal kan enggak. Sufi itu unik. Dan mungkin kalian yang di sini tidak ada yang sufi, makanya gak paham. Jadi kalau orang sufi cara berpikir itu unik. Jadi Alphard itu mewah, itu karena Alphard itu super, apa karena ingin dilihat orang lain? Karena ingin dilihat orang lain. Coba andaikan semua orang kiranya Alphard itu kayak kau tepak, kamu kecewa? Artinya apa? Ternyata manusia ini butuh pengakuan orang ini. Coba misalnya artis dari Jakarta datang ke Gunung Kidul, itu sudah melihat pening gile. Wah, kecewanya kayak apa? Dia banggakan misalnya karena dilulukan kan, itu artis ibu kota Kuantan. Wah, itu bintang power apa? Coba datang ke Gunung Kidul, terus orang tinggal panggil apa? Oh, saya bukan. Nah, dalam dunia sufi itu dipelajari, seperti itu dipelajari. Karena manusia nggak mau kecuali jadi orang lain. Kemudian saling mengakui, itu orang menyebut budaya. Lalu budaya itu dibentuk oleh siapa? Tadi keangkuhannya orang-orang ahli ilmu atau para ilmuwan itu nganggap mereka selalu subjek atau al-hakim, pemutus sesuatu. Padahal Allah bikin semua manusia itu subjek. Semua kamu adalah yang bisa memajukan Indonesia. Barokahnya petani sangat profesional, nggak pernah berpikir profesi lain. Ketahanan pangan terjaga. Coba kalau mereka berpikir lain, jajal-jajal kuliah di UGM. Jadi saya lagi itu yang muji orang pintar kan sudah banyak. Makanya tidak perlu ditambahin saya tak muji orang-orang bodoh saja supaya kasihan kan mereka orang tua kita, bapak kita, keluarga besar apa bahwa seperti ini semua itu ya barokahnya orang-orang bodoh. Sebenarnya ada bodoh profesional itu. Ada lagi cerita orang sufi yang ini cerita orang sufi. Kamu tuh kalau punya angan-angan itu harus dikonfirmasi ke guru. Jika kalau dalam pesantren ada tradisi orang belajar tanpa guru, gurunya itu hantu dari gurunya. Orang sufi ini kemudian belajar sama Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi. Kemudian dia kurang kaya,
muridnya namanya Syakir Al-Balki, itu orang kaya. Setelah kaya raya dia donatur pesantren, donatur kaum duafa, donatur lembaga amal. Dia pergi ke salah satu kawasan karena Timur Tengah itu padang pasir, ketemu burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata dikasih makan sama burung yang waras, yang normal. Terus dia berpikir, ternyata siapa saja bisa dapat apa? Bisa, tidak perlu kerja, tidak perlu kaya. Karena ternyata burung yang paling lemah pun dapat rezeki. Setelah lapor ke gurunya, Pak Guru saya mengalami seperti ini, saya mau jadi orang sukses saja, jadi orang kaya repot. Ya kan repot kan, harus mengolah hartanya gini-gini. Saya pernah baca di mobil itu ada tulisan, repotnya jadi orang waras. Sampai sekarang itu dendam sama ya. Tapi aneh-aneh ya bener kan, karena waras itu harus mikir gitu. Kalau kita ada waras kan tidak pernah. Maka jargonnya itu repotnya jadi orang waras. Repot kan jadi orang waras sama orang nggak waras. Repot orang waras kan harus mikir. Singkat cerita sama gurunya terus digosok begini. 5 ada. Kenapa kamu tidak berharap jadi burung yang memberi makan? Kenapa selera kamu ingin yang dikasih? Sehingga dia terus mikir. Selera dikasih diberi adalah selera sebagai objek, itu selera murahan. Selera yang benar adalah kita sebagai subjek atau subjek ini memberi. Itu pentingnya pembanding. Jadi sebelum ada kampus, ada tradisi pembanding itu di dunia pesantren itu lebih dulu. Saya punya sekian cerita, ini cerita budaya. Jadi tradisi kampus kritis, terus kalau ada dosen menghentikan atau ngomong ada pembandingnya, ada pengkritiknya, begitu juga di pengadilan agung atau di mana saja. Itu ada mulai zaman para. Ini cerita budaya supaya tahu budaya kita. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal itu didatangi malaikat Israel. Saya ini Israel pencabut nyawa, disuruh nyabut nyawa kamu. Ibrahim protes, kamu tahu gelar saya Khalilur Rahman, orang paling dicintai Allah. Ini sembarangan, kamu seorang-seorang mau ngambil nyawa saya ini kekasih Allah. Hubungannya apa? Kan nggak mungkin kekasih bunuh yang dikasih, kamu nggak benar Israel. Pikir kan, masa kekasih bunuh yang dikasih. Akhirnya Israel itu karena nggak pernah sekolah kan Israel nggak bisa disebut. Kembali ke Allah, ya Allah, ini hambamu nggak mau mati. Kenapa? Dia bilang kekasihmu, masa kekasih dibunuh yang mengasihi. Terus kata Allah, udah kamu saya ajari logika, diajari. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyal khalilah. Apa ada kekasih yang tidak siap ketemu yang dikasih? Datang Nabi Israel, apa malaikat apa? Oh logikanya ada gitu. Kamu siap gak ketemu yang kamu kasih? Siap, ya sudah mati. Tapi mati bener ya, pakai Israel bukan bom bunuh diri, mati prosedur. Mati prosedur. Pakai Israel, kan normal lah maksudnya. Jadi pembanding mulai dulu lah. Saya berkali-kali cerita setiap ngaji saya. Ini supaya clear bahwa tradisi kampus kritis, tradisi kampus ada pikiran kedua, ketiga. Kalau di militer itu ada solusi 1A, B, C dalam kondisi darurat. Itu pesantren itu ya ada sama. Karena Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu zaman, sama-sama masih muda sejaman, sama-sama orang kita. Kalau orang Barat bilang Yesus sama John, kalau orang kita bilangnya Yahya sama Isa. Itu kalau singgah di satu perkampungan, misalnya main ke Gunung Kidul atau main ke Motor, yang bercerita tanya Nabi Yahya itu tanya gini, Aina Diyarunas, masyarakat terbaik mana? Saya mau nginep di rumah orang yang terbaik. Kalau Nabi Isa kebalikan, Aina Syirarunas, manusia di sini yang paling buruk siapa? Saya mau nginep di sini. Dua nabi besar yang sama-sama dapat wahyu. Akhirnya saling bertanya, kenapa kamu tanya Aina Diyarunas, harus nginep di rumah siapa? Ya kalau nginep di orang baik kan enak, nyaman, happy. Karena orang baik itu tidak ingin bunuh, tidak ingin rampok, tidak ingin maling, ya enak. Gendera Nabi Yahya tanya, kenapa kamu tanya Aina Syirarunas, mau nginep, mau berkomunikasi, bersosialisasi sama orang-orang yang buruk. Terus kata Nabi Isa, ana nabi yang dimanzilatit tabib udah wilmar. Saya ini nabi itu kayak dokter, cari yang berpenyakit. Jadi kalau kamu pakar medis itu cari yang daerah endemik apa daerah sehat.
Kalau kamu fakultas kehutanan cari hutan yang seru apa yang nggak seru? Kalau yang seru yang nggak bisa pulang. Kalau yang sudah di sini kan biasa. Artinya logika itu sama-sama masuk akal. Bapak saya itu pondoknya itu tidak banyak pelaturan. Dan bapak itu tidak pernah boyong santri. Alasannya tadi, ya itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dandani yang rusak jangan jadi. Jadi logika itu terbangun. Makanya kalau di Indonesia itu banyak tokoh yang macam-macam. Termasuk dulu misalnya Gus Dur itu ya berteman orang macam-macam. Ya tentu yang kritik banyak, tapi yang senang ya banyak. Karena fungsi kiai itu mau dandani yang baik apa yang masih rusak. Tapi kan berteman orang rusak itu bahaya juga. Bisa ada Anda ketularan. Kalau Anda tidak sehat betul, berteman sama orang yang berpenyakitan kan potensi maka ini menjadi dua istihad besar. Yang satu siap berteman, yang satu tidak. Dan istihad ini sama-sama ada saling mengganggu. Terserah kita ila yaumil ya. Kayak apa budaya kita? Keagungan budaya. Makanya kalau dalam dunia kiai itu berteman orang buruk itu boleh nggak boleh. Tapi kalau dibalik, bina orang yang buruk boleh nggak boleh. Bisa bina kalau berteman. Dibalik langsung bisa. Karena fakihnya seperti itu. Ya seorang lagi berteman orang nakal nggak boleh. Bina orang nakal boleh. Bisa bina kalau berteman. Balik. Sehingga itu ajaran kita, itu budaya. Sehingga para kiai atau para akademisi siapa saja, dari kelompok mana saja, dari golongan mana saja, itu rumusnya mesti ketemu. Ada logika yang terbangun di sini adalah sama-sama demi Indonesia. Makanya dulu ketika kemerdekaan itu dengan mudahnya partai-partai Islam mau mengakui partai-partai non-Islam asal sama-sama demi apa? Indonesia. Meskipun akhirnya terjadi beberapa gejolak, tapi itu sebenarnya bukan karena agama, karena ego masing-masing. Nah itu normal, itu juga bisa dipelajari. Kenapa orang harus mati-matian mempertahankan egonya juga bisa dipelajari. Karena manusia itu butuh eksistensi. Nah, kebutuhan eksistensi ini kalau tidak terkontrol dengan baik oleh kearifan itu memang akan saling geser. Cuma kadang orang yang mudah insaf itu kadang kita kemelek, mulai muni sing waras ngalah. Jadi ngajak damai tapi ngomongnya itu nyelkit cara Jawa. Jadi dari sing waras sama. Tapi saya punya teori ya tentang budaya. Saya pernah baca kitab dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ada seorang wali yang nggak mau berteman sama dunia yang sudah rusak ini karena banyak maksiat, banyak macam-macam. Terus dia sembunyi di atas gunung, dia hidup menyendiri. Dia tentu tidak bisa maksiat, mau lihat perempuan cantik ya nggak bisa, kebar ya nggak bisa, hanya di tengah hutan. Terus umat yang ditinggal ini akhirnya malah dipimpin germo, dipimpin orang nakal-nakal karena nggak ada orang baik. Semua pimpinnya nakal, semua selainnya nakal semua. Akhirnya dia mengalami satu kasus. Kalau dalam dunia pesantren itu kasus-kasus itu mengalami satu suasana yang dia ditinggalkan Allah langsung. Cara orang Jawa ya wangsit atau ilham. Kamu enak-enakan di sini sementara umatku akhirnya hanya punya pilihan berkawan sama orang fasik, orang nakal. Coba kalau orang-orang baik itu berani hidup di kota. Akhirnya di kota ada masjid, ada pengajian, ada kebaikan, ada lembaga penerima zakat misalnya. Akhirnya orang berpikiran zakat. Coba kalau lembaga itu tidak ada, orang punya uang, punya belanja. Nah, di sini terus kebudayaan kita adalah terima kemasmukan. Cocok tidak cocok itu berani kumpul. Ya cocok tidak cocok itu berani kumpul. Dari kumpul ini kemudian ada gesekan budaya, termasuk debat-debat kecil. Jadi semua nabi itu yang ngalamin debat. Jangan kira nabi itu udah debatnya debat. Tapi logika yang terbangun itu kadang-kadang sama-sama nggak bisa ditemukan dan nggak apa-apa tetap jadi dua istihad besar kayak tadi. Yang Nabi Isa siap berteman sama orang-orang nakal, yang Nabi Yahya hanya siap berteman sama orang-orang. Dan itu bagus. Kita punya lembaga rehabilitasi yang negara biayai orang-orang yang mantan narkoba macam-macam. Coba sekarang negara itu biayanya berapa? Gara-gara orang nakal yang dipenjara banyak harus dibiayai oleh siapa? Itu salahnya siapa? Gak ada yang salah. Baru tanya istihadnya para ulama, para akademisi. Mereka itu warga Indonesia yang harus dibiayai. Hitung saja sekarang.
yang untuk biaya rehab supaya mereka jadi orang baik lagi, sama untuk biaya guru besar atau beasiswa banyak mana kira-kira? Artinya kita sudah jadi bangsa ini sehat. Yang normal ya kita biayai, yang tidak normal juga kita biayai. Ini cerminan dari istilah besar Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Makanya saya termasuk setuju kalau ada lembaga rehab itu meskipun berbiaya tinggi, karena dulu Nabi Isa juga berkawan sama orang-orang yang mati. Ada lagi ini contoh yang mungkin pas untuk Indonesia. Ada seorang wali, Habrul itu wali besar. Itu kalau punya uang itu dikasihkan sama kira-kira kalau Indonesia itu WTS. Jadi kunjingan, wali kok bayar WTS. Tapi setelah jadi kunjingan belum selesai hari kedua sudah apa sama copet. Wali kok ngamal sama copet. Hari ketiga kontroversi belum selesai ngasih sama hadis sok ada di Bukhari, ada di Muslim, tidak hadis sok ngasih orang kaya. Jadi saya cerita khazanah kekayaan kita. Kalau saya pesantren ya cerita khazanah budaya pesantren. Setelah jadi kunjingan terus wali ini kira-kira harus sekarang jumpa pers. Karena jadi kunjingan harus biar pulang. Saya tadi tanya sama BTS-nya, kenapa kamu jadi BTS? Karena saya butuh uang, sudah tak kasih uang, kamu jangan melakukan itu. Coba yang ditanya, kenapa kamu juga? Karena ini punya uang, sudah tak kasih uang, nggak bisa jadi. Karena ini orang soleh melakukan apa saja tetap benar. Coba kalau yang melakukan tidak soleh, kan pesen jasanya bayar. Sama, orang tidak soleh bayar copet, kan modali. Datang ke Jakarta, nanti saya bagiannya sekian, ini tak biaya juga gitu. Tapi berhubung orang soleh ngasih itu sebagai pengganti. Kalau kamu nyopet ini dapat uang, sudah tak kasih, kamu nggak usah. Jadi khazanah kearifan kita ini, budaya kita, kearifannya itu. Nah yang terakhir saya tidak akan lama-lama, di mana-mana dicuri itu nggak boleh lama-lama. Jadi masuk banget itu. Yang terakhir itu ada kearifan, ini kenangan saya di UGMC. Dan saya mohon jangan diundang lagi ribet nanti. Kalau dipaksa nggak apa-apa. Kalau dipaksa itu kalau saya salah yang apa? Maksa. Umat ini digambarkan oleh Al-Quran. Yang Al-Quran ini cerita materi di Injil. Jadi Quran itu fair. Ini cerita Quran, tapi Quran cerita bahwa materi ini ada di Injil. Wa mathaluhum fil Injil. Itu orang yang baik adalah kayak padi. Padi itu harusnya indukan padi itu kan lebih tua. Harusnya buahnya lebih dulu. Tapi padi itu nggak mau buah atau nggak mau hamil atau nggak mau bunting kecuali anak-anaknya tumbuh. Setelah anak-anaknya tumbuh bareng-bareng terus buah bareng. Itu semua ulama menafsirkan apa? Nak orang mulia kayak saya misalnya di dunia kiai masuk orang di dunia fakultas kehutanan termasuk orang mulia. Itu nggak mau mulia sambil nunggu anak buah selesai. Karena dengan menunggu ini ada kesetaraan. Jadi kayak pohon apa? Padi mau buah nunggu anak. Kazar in akhraja syatahu fa'azar. Pohon pisangnya gitu, mau buah itu kalau sudah ada anak. Kalau sudah ada penggantinya siap dia baru mau buah. Karena dia sudah tahu kalau saya sudah buah pasti ditebang sama orang gunung kidul. Sudah enak betul tujuh. Jadi artinya gini, ada kearifan. Indonesia mulai kacau karena tadi setelah orang jadi dosen atau jadi kiai yang dipikir itu seri mobil, rumah mewah. Ini yang menjadikan dia tidak menunggu. Jadi uangnya atau kebesarannya tidak untuk menunggu generasi berikutnya, tapi untuk euforia diri apa? Tidak boleh seperti itu. Filosofi kita harus kazartin kayak apa? Tadi. Jadi kalau mulia sambil menunggu anak-anak. Kita siapkan generasi berikutnya. Baru kita mau mulia. Ketika kita mulia mau finish, generasi ini sudah siap. Yang disebut kazar in akhraja syatahu fa'azarahu fastarlah. Dan itu awal cerita bahwa materi ini dari Injil, dari kitab ini. Kayak apa kearifan kita? Jika orang Jawa kuno itu kalau nasihati, cung ojo entek-entekno, ngeman ning anak. Sehingga mereka meskipun punya rumah bikin rumah, meskipun mereka enggak akan menangi kurma yang ditandur atau durian yang ditandur, tetap nandur durian. Padahal umurnya tinggal 2 tahun. Itu kalau kena sampai nandur gopo bang jelas dia mati. Orang tuh ben anak putuku sing mangan. Ketika ditanya, kenapa anak putuku sing makan? Saya makan durian juga hasil tanaman buyut-buyut saya. Sekarang nih, kolam yang kamu makan mangga itu kan tanamannya mbah kamu.
Sekarang kamu tidak nandur ke lemah, paling orang tua harus mati. Itu sangat egois. Kearifan bamba kita itu ternyata dididik oleh para guru-gurunya, yaitu kalau mulia nunggu generasi apa? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.